Bagaimana jadinya ketika seorang pemuda yang sering dianggap remeh tiba-tiba menjadi pahlawan dan mendapatkan cinta dari cewek montok nan aduhai, saksikan selengkapnya di video ini. Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film klasik berjudul Career Opportunities. Silahkan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai dengan Jim Dodge, seorang pria berusia 21 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya berfantasi tentang kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, dia berbicara dengan anjing-anjing di toko hewan peliharaan tempat dia bekerja. Dia mengklaim bekerja untuk unit intelijen FBI, tetapi ketika bosnya mengetahuinya, dia dipecat. Jim kemudian harus mencari pekerjaan lain, tetapi sebagian besar majikan sudah pernah mempekerjakan dan memecatnya sebelumnya. Jim bertemu dengan beberapa anak lokal dan membual tentang kekayaan imajiner yang dia klaim didapat dari menciptakan sesuatu pada usia 17 tahun. Kemudian, Jim makan bersama keluarganya, yang terdiri dari kakak laki-lakinya, kakak perempuannya, dan ayahnya. Ayahnya sangat marah karena Jim dipecat dari pekerjaan terakhirnya, yang membuat adik laki-lakinya meledek Jim, mengatakan bahwa Jim harus mulai membayar sewa atau pindah ke tempat lain. Sementara itu, dua pencuri mengganggu sepasang kekasih yang sedang bermesraan di tempat terpencil, mengusir pasangan tersebut dan mencuri mobil mereka. Keesokan paginya, Jim dan ayahnya menumpang mobil ayah Jim. Ayahnya mendesak Jim untuk mulai bersikap serius dan fokus pada kapan dia akan pindah. Sayangnya, Jim berkomentar bahwa dia suka tinggal di rumah, yang membuat ayahnya semakin marah. Saat ayahnya mengantar Jim, dia menyarankan Jim untuk memastikan dia mendapatkan pekerjaan, atau dia akan mengirimnya ke St. Louis untuk bekerja di pertanian pamannya. Jim kemudian melihat bahwa dia memiliki wawancara kerja di Target. Pertemuan Jim dengan Meneer berjalan lancar. Meneer menawarinya gaji yang bagus dengan banyak keuntungan, termasuk perawatan gigi dan hari libur. Setelah menyelesaikan kesepakatan, Meneer menerima telepon yang membuat wajahnya murung. Dia telah salah mengira Jim sebagai orang yang diinginkan perusahaan untuk dipekerjakan sebagai Meneer operasi, padahal sebenarnya wawancara Jim adalah untuk posisi petugas kebersihan satu malam. Meneer melihat Jim dengan jijik sebelum melanjutkan untuk memberitahu gaji per jam dan kapan harus melapor untuk bertugas. Hal ini tidak membuat Jim ragu untuk menerima pekerjaan tersebut. Malam itu, dia memesan limusin untuk mengantarnya bekerja, yang membuat orang tuanya sangat terkejut. Hal ini membuat anak-anak di lingkungannya berpikir dia keren. Ketika dia tiba di toko, kepribadiannya membuatnya menyimpulkan bahwa ini adalah tokonya dan dia harus melakukan pekerjaan dengan baik jika ingin berhasil. Dia memerintahkan beberapa karyawan untuk berkeliling dengan mengenakan setelan mewah, sambil membawa diri seperti pemilik jaringan. Di toko yang sama, seorang wanita muda bernama Josie Cleland mencoba mencuri. Josie berasal dari keluarga kaya, tetapi ayahnya, Roger Cleland, adalah pria kasar yang mencoba dia hindari. Josie telah mencoba membuat ayahnya marah dalam berbagai kesempatan, termasuk mencium rekan bisnisnya, tetapi pria tua itu tidak terpengaruh. Josie mencoba beberapa pakaian dalam dan mencuri beberapa barang, tetapi dia tidak bisa keluar dari toko. Saat waktu tutup toko tiba, drone datang, dan Jim pergi menemui bosnya dan kepala penjaga. Bosnya adalah orang yang kejam yang mengancam Jim agar tidak malas dan tidak memakan bahan makanan dari toko. Dia juga menunjukkan area yang harus dikerjakan Jim terlebih dahulu karena itu adalah tugasnya untuk membersihkan toko. Jim sangat senang bisa menghabiskan malam di toko, tetapi wajahnya berubah kaget ketika bosnya mengatakan bahwa dia akan pulang. Dia menasihati Jim untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum pukul 7 pagi karena saat itulah dia akan kembali. Dia juga mengunci Jim di dalam toko dan mengatakan bahwa tidak ada pemula yang mendapatkan kunci toko pada malam pertama. Selama beberapa jam pertama, Jim mencoba membersihkan toko. Dia menggunakan barang-barang di rak untuk mempermudah pekerjaannya saat mengeluarkan sampah. Saat pertama kali melihat jam, dia menyadari bahwa hanya beberapa jam telah berlalu, jadi malam masih sangat dini dan Jim memutuskan untuk beristirahat. Adegan berikutnya menunjukkan montase Jim makan permen dan makanan manis dari rak, mencoba beberapa pakaian, memainkan berbagai instrumen, membaca buku di bagian anak-anak, dan menonton film di televisi bersama manekin. Jim juga menelepon ayahnya, mengklaim memiliki ide baru tentang hadiah Natal, tanpa peduli bahwa dia baru saja membangunkan orang tuanya. Setelah menutup telepon, ayah Jim khawatir bahwa dia telah memanjakan putranya, dan sekarang Jim bekerja sebagai petugas kebersihan alih-alih membersihkan. Jim terus mencoba barang-barang di toko, bersepeda sambil mengenakan pakaian wanita yang modis, dan tak lama kemudian toko menjadi lebih kotor daripada sebelumnya. Jim sedang berseluncur di lorong ketika dia menemukan Josie. Josie telah tidur di ruang ganti setelah upaya pencuriannya gagal dan terbangun mendengar pidato motivasi Jim melalui intercom. Jim telah lama naksir Josie, dan mereka bersekolah bersama. Penampilan Josie di depan Jim sangat mengejutkannya hingga dia akhirnya jatuh di atas beberapa kaleng. Setelah momen memalukan itu berakhir, Jim mengundang Josie untuk makan bersama, yang dia panaskan di microwave. Saat keduanya makan, Jim belajar sedikit lebih banyak tentang Josie, tetapi Josie merasa bahwa Jim terlalu banyak bicara, dan dia tidak ragu untuk menyebutkan hal ini.
Sementara itu, Roger bekerja sama dengan Sheriff kota dalam upaya menemukan putrinya yang hilang. Setelah makan beberapa kali dan bersantai di beberapa bangku taman, Jim merokok cerutu dan berbicara sedikit tentang dirinya, membuat Josie menyebutnya sebagai pembohong kota. Jim marah mengetahui bahwa orang-orang di kota menganggapnya sebagai pembohong dan tidak ada yang mempercayainya sebagai orang baik. Untungnya, Josie sangat senang mengetahui bahwa orang-orang menyebutnya menggoda karena sensualitasnya di antara para pria. Mereka berdua berbicara tentang masa sekolah menengah mereka. Jim mengungkapkan rasa frustrasinya karena Josie tidak pernah memperhatikannya, sementara Josie mengklaim pernah mendengar tentang Jim tetapi tidak pernah mengenalnya secara pribadi. Jim mengingat betapa frustrasinya masa sekolah menengahnya, sering diintimidasi, yang berarti kenangan traumatisnya di sekolah menengah bersifat sementara. Josie, di sisi lain, mengklaim bahwa sekolah menengah adalah masa terbaik dalam hidupnya. Dia menyebutkan bahwa seluruh hidupnya telah dikendalikan oleh ayahnya, dan dia mencoba mencuri hanya agar bisa mempermalukannya. Jim masih kesal karena orang-orang di kota tidak menganggapnya serius, jadi dia mengabaikan kata-kata kasar Josie dan pergi. Tak lama kemudian, Josie berbicara di intercom dan mulai mengkritik Jim karena ingin tinggal di rumah meskipun dia sudah dewasa. Jim mencoba menjelaskan bahwa dia suka berada di rumah, tetapi Josie merasa bahwa dia hanya berada di zona nyaman. Jim membalas dengan mengatakan bahwa alih-alih mencaci maki ayahnya, Josie seharusnya naik pesawat dan pergi. Dia juga menyebutkan bahwa itu bodoh bagi seorang wanita yang memiliki setengah dari kota untuk mencoba mencuri dari target. Josie muncul di depannya dan setuju dengan klaimnya. Jim bertanya-tanya mengapa Josie tidak bisa meninggalkan ayahnya, dan dia menjelaskan bahwa itu karena alasan yang sama mengapa dia tidak ingin meninggalkan rumah. Setelah berbicara selama beberapa menit, keduanya menyadari bahwa situasi mereka serupa. Josie mengungkapkan bahwa dia memiliki $52.000 di dalam dompetnya. Dia meminta Jim untuk mengikutinya kemanapun mereka mau pergi dan memulai hidup baru. Pasangan itu memasang musik romantis di speaker dan menari di dekat akuarium ikan. Mereka berbagi ciuman mendalam dan kemudian melanjutkan untuk merayakan hubungan mereka di tenda di atas lorong. Keduanya membuat banyak kebisingan, tidak menyadari bahwa Sheriff datang. Sheriff mendengar suara dari dalam toko dan menyorotkan lampunya ke dalam, menarik perhatian Jim. Jim dengan cepat berlari ke pintu, berpikir bahwa kepala petugas kebersihan telah kembali. Dengan lega, Sheriff bertanya kepada Jim apakah dia telah melihat Josie. Jim mengatakan bahwa dia memang melihatnya. Pada hari sebelumnya di sebuah pompa bensin, Sheriff curiga bahwa Josie hanya berselingkuh dengan seseorang yang tidak disetujui oleh ayahnya. Jim memberitahu Sheriff untuk mencoba mencari Josie di perpustakaan karena dia mungkin sedang membaca dan tertidur di sana. Setelah menyarankan Jim untuk mematikan lampu tanda dan tidak membuat masalah, Sheriff pergi untuk bergabung dengan ayah yang kesal di dalam mobil. Apa yang tidak dilihat oleh Sheriff adalah dua pencuri yang bersembunyi di samping toko. Di dalam toko, Jim dan Josie mulai bermain skating dan menari. Mereka sibuk berlatih beberapa gerakan ketika mereka bertemu dengan para pencuri yang menodongkan senjata ke arah mereka. Karena mereka sedang bermain skating, keduanya menabrak para penjahat, menyebabkan semuanya jatuh ke tanah. Josie dan Jim dengan cepat bangkit dan melarikan diri dari para penjahat yang tidak sadarkan diri. Jim mematikan lampu dan menyarankan Josie untuk bersembunyi di ruang ganti. Para penjahat hampir menangkap mereka, tetapi pasangan itu berhasil kabur. Sayangnya, mereka segera tertangkap. Josie mengancam para penjahat, mengatakan bahwa seluruh kota sedang mencarinya, jadi hanya masalah waktu sebelum mereka ditemukan. Josie juga menyebutkan bahwa Jim adalah adik laki-lakinya yang sedikit gila. Jim kemudian menarik perhatian para penjahat dan mulai membuat cerita hayalannya. Cerita itu membuat salah satu penjahat ketakutan, dan mereka setuju untuk mencuri apapun yang mereka inginkan dari toko dan pergi dalam 5 menit. Jim juga mengklaim bahwa Josie adalah sandera dan berniat memberikannya kepada beberapa hewan. Melihat para penjahat sedikit teralihkan, Jim berhasil mencuri senjata mereka. Namun, para penjahat mengatakan bahwa senjata itu tidak terisi peluru, menyebabkan Jim menyerahkannya kembali. Para penjahat segera mulai menembak, mengungkapkan bahwa mereka telah berbohong. Jim dan Josie kemudian dibawa ke kafetaria, di mana Josie dipaksa untuk menaiki banteng mekanis. Josie mulai mengkritik kemampuan para penjahat untuk melakukan pekerjaan mereka dan berhasil menggoda mereka. Para penjahat segera mulai mengemas semua yang mereka butuhkan dan meninggalkan Jim di dalam toko. Setelah membuat kesepakatan untuk melarikan diri dengan Josie, para penjahat segera pergi tetapi kembali ke toko di mana Jim menunggu mereka di pagi hari. Sheriff tiba di toko dan menemukan para penjahat terikat. Jim kemudian mengunjungi lingkungan tempat tinggalnya bersama Josie, memperlihatkannya kepada kota dan membuktikan kepada semua orang yang menyebutnya pembohong bahwa dia telah berhasil. Adegan terakhir menunjukkan Jim dan Josie di tepi kolam renang di Hollywood, dan film berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.